Pada bagian ini kita akan mempelajari mengenai reaksi reduksi dan oksidasi atau sering disingkat redoks. Ada 3 konsep mengenai reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, jadi kita akan mempelajari satu persatu dari konsep tersebut. Yang pertama, konsep reduksi dan oksidasi dikaitkan dengan pengikatan dan pelepasan dari oksigen. Ya, kita dapat lihat di sini oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen, reaksi reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen. Contoh dari reaksinya 4Fe ditambah 3O2 menjadi 2Fe2O3. Jadi di sini Fe bereaksi dengan oksigen sehingga oksigennya diikat masuk ke dalam Fe. Untuk reaksi reduksi, reaksi pelepasan dapat dilihat contohnya Fe2O3 ditambah CO menjadi Fe tambah 3CO2. Di sini dapat dilihat Fe2O3 berubah menjadi Fe. Jadi ada oksigen yang dilepas. Ini adalah termasuk reaksi reduksi. Jadi oksidasi adalah pengikatan oksigen, reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen untuk konsep yang pertama. Konsep yang kedua mengenai pengikatan atau penerimaan dan pelepasan elektron. Dapat dilihat di sini oksidasi termasuk reaksi yang melepaskan elektron, reduksi adalah reaksi penerimaan elektron. Contohnya Ca menjadi Ca2+ tambah 2E. Jadi elektron di sini dilepaskan dari atom netral Ca. Kemudian sulfur mengikat elektron sehingga dia bermuatan 2-. Untuk Ca melepas elektron muatannya menjadi 2+. Kalau dua reaksi ini digabungkan menjadi reaksi redoks. Ca ditambah S menjadi Ca2+ dan S2- atau mereka akan bergabung menjadi CaS, kalsium sulfida. Di sini ada istilah baru yaitu oksidator. Oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Jadi di sini dapat dilihat sulfur yang mengalami reduksi. Ya, sulfur mengalami reduksi, dia disebut zat oksidator. Kemudian reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. Di sini adalah Ca. Dia mengalami oksidasi menjadi Ca2+. Untuk konsep yang ketiga mengenai bilangan oksidasi. Jadi ada peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi, ya. Untuk oksidasi sendiri adalah reaksi yang melibatkan peningkatan bilangan oksidasi. Reduksi adalah reaksi yang melibatkan penurunan bilangan oksidasi. Contohnya dapat dilihat di bawah sini. Al ditambah Pb NO3 2 kali menjadi Al NO3 3 kali tambah Pb. Al di sini bilangan oksidasinya 0 berubah menjadi 3+. Ini adalah reaksi peningkatan atau reaksi oksidasi. Pb sebelah kiri 2+, di sebelah kanan 0. Ini adalah termasuk reaksi reduksi. Di sini juga ada oksidator. Oksidator adalah zat yang mengalami reduksi. Dalam kasus ini adalah Pb NO3 2 kali, ya. Dia yang mengalami reduksi. Reduktornya adalah Al karena Al yang mengalami oksidasi. Hasil dari reduksi dapat dilihat di contoh soal berikut ini yaitu Pb, ya. Hasil oksidasinya adalah Al NO3 3 kali. Jadi setelah reaksi oksidasi menghasilkan Al NO3 3 kali. Setelah hasil reduksi menghasilkan Pb. Nah, konsep ketiga ini akan kita bahas lebih lanjut dan dipakai sampai saat ini adalah konsep yang ketiga, yaitu penurunan dan peningkatan bilangan oksidasi. Apa itu bilangan oksidasi? Ya, karena kita akan mempelajari konsep ketiga mengenai peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi. Jadi kita harus tahu dulu apa itu bilangan oksidasi. Jadi ada aturan mengenai bilangan oksidasi. Sebenarnya bilangan oksidasi ini mirip dengan muatan, ya. Dia mirip dengan muatan yang diemban oleh suatu atom, tapi tidak serta-merta setiap muatan itu
adalah bilangan oksidasinya. Jadi ada aturan mengenai bilangan oksidasi. Yang pertama, aturannya adalah unsur bebas, bilangan oksidasinya selalu 0. Contoh unsur bebas yang ada di alam bebas ya, Cl2. Jadi di sini bilangan oksidasi Cl selalu 0. Terus ada H2 hidrogen, ada juga oksigen, O2, nitrogen. Kalau logam Fe kalau berdiri sendiri dia juga 0. Dan semua jenis logam yang berdiri sendiri juga termasuk unsur bebas yang nilai bilangan oksidasinya 0. Yang kedua untuk fluorin, F bernilai selalu -1. Jadi kalau ketemu atom F, misalnya dalam HF, udah pasti F-nya itu -1. Ya, jadi yang kita cari H plus H-nya, yaitu +1. Yang ketiga, logam selalu bernilai positif, tidak ada logam yang bernilai negatif. Nah, logam ini dari golongan 1A, 2A, 3A, dan golongan transisi. Ya, untuk golongan 1A itu selalu +1, hanya ada satu jenis. Contohnya Li, Na, ya dapat dilihat di tabel periodik, K. Kemudian golongan 2A selalu +2, ya ada Mg, ada Ca, ada Ba, ya ini selalu +2. Kalau dia dalam kondisi berikatan dengan atom lain ya, kalau dia berdiri sendiri ya 0, ini bilangan oksidasinya. Kemudian untuk golongan transisi, ya golongan transisi adalah golongan B, ini ada banyak macam ya, lebih dari satu macam bilangan oksidasinya. Golongan B itu ada letaknya di sini ya. Ada transisi dan transisi dalam. Transisi dalam ini di bawah sini ya. Dapat dilihat di tabel periodiknya. Kemudian juga kalau kita lihat selain logam ada non-logam. Non-logam itu dari golongan 4A ya. Di sini 4A, 5A, 6A dan 7A sampai 8A ya. Untuk 4A biasanya +2 atau +4. Untuk golongan 5A ya, jadi golongan 5A itu biasanya -3. Golongan 6A itu biasanya -2. Ya, ini selalu sih. Golongan 7A -1 dan golongan 8A itu sudah stabil. Jadi dia nilainya 0 ya. Kemudian yang keempat aturannya untuk ion itu sama dengan muatannya. Contoh Fe2+, ya dia bilangan oksidasinya adalah 2. Kalau ada S 2-, ya dia bilangan oksidasi dari S adalah -2. Yang kelima untuk hidrogen umumnya +1 kecuali dengan logam nilainya -1. Jadi hidrogen dengan unsur lain selain logam itu nilainya +1 kecuali dengan non logam nilainya -1. Contohnya NaH. NaH ini adalah hidrogen yang berikatan dengan logam. Hidrogennya nilainya -1, Na-nya +1. Yang keenam untuk oksigen umumnya -2. Umumnya -2 kecuali dalam F2O nilai oksigennya +2 karena F selalu -1. Kemudian H2O2 nilainya -1 untuk oksigen karena H hanya +1. Untuk KO2 nilai O-nya -0,5 karena K itu hanya nilainya +1. Ya. Jadi hati-hati untuk hidrogen dan oksigen ya, ada pengecualian. Kemudian untuk total bilangan oksidasi dalam satu senyawa itu adalah 0 ya. Contohnya untuk H2SO4 di sini kita lihat aturannya, hidrogen itu ada di dalam aturan nilainya +1 ya, kecuali dengan logam. Ini S dan O ini bukan logam. Jadi H itu nilainya +1 tapi ada 2H ya. Jadi 2 kali +1. S kita tidak tahu S berapa, jadi kita tulis tetap bilangan oksidasi S karena S tidak ada di dalam aturan. O umumnya -2 kecuali dengan F2O, H2O2 dan KO2. Nah, di sini O-nya bukan dengan pengecualian, berarti O nilainya -2. Ada 4 atom O, berarti 4 kali -2. Totalnya harus sama dengan 0. Jadi kita bisa menghitung bilangan oksidasinya S sebesar -2 ditambah 8 ya, sama dengan +6. Jadi untuk unsur S di dalam H2SO4 itu tidak ada di dalam aturan. Kita bisa cari dari aturan total bilangan oksidasi dalam satu senyawa adalah 0.
Ya, jadi nilai bilang oksidasi dari S adalah plus 6 berdasarkan aturan ini. Selanjutnya untuk ion poliatom itu sama dengan muatannya. Contoh di sini adalah CO3 2-, berarti total bilangan oksidasinya adalah min 2 ya. C di sini kita tidak ada di dalam aturan. Tulis saja C tetap. O ada di dalam aturan dan ini bukan pengecualian, berarti O nilainya min 2. Nah, di sini kita dapat nilai bilangan oksidasi dari C adalah plus 4 ya. Nah, dari kesimpulan yang sudah kita pelajari sebelumnya, ada 4 jenis reaksi berdasarkan prinsip bilangan oksidasi. Yang pertama adalah reaksi bukan redoks, artinya tidak ada perubahan bilangan oksidasi di dalam reaksi seperti berikut ini. Ca nilainya plus 2, O min 2, H itu plus 1, Cl-nya jadi min 1, Ca tetap plus 2, Cl-nya ada 2 tapi nilainya tetap min 1, H nilainya tetap plus 1 ada 2, O nilainya min 2. Jadi di sini Ca plus 2 tetap plus 2, O-nya min 2 tetap min 2 di sini, H-nya plus 1 tetap plus 1, Cl-nya min 1 tetap min 1. Tidak ada perubahan bilangan oksidasi ya. Jadi kalau tidak ada perubahan itu dibilang reaksi bukan redoks ya, tidak ada perubahan. Bilox ya. Kadang disingkat bilangan oksidasi adalah bilox. Yang kedua jenisnya adalah reaksi redoks, berarti ada perubahan peningkatan dan penurunan. Di sini dapat dilihat Mn nilainya plus 7 menjadi plus 2, berarti dia mengalami reduksi. Ya, Fe dari plus 2 menjadi plus 3 mengalami oksidasi. Jadi ini adalah termasuk reaksi redoks. Ada oksidator, yaitu yang mengalami reduksi adalah di sini adalah MnO4- ya, MnO4-. Reduktornya adalah Fe2+ ya. Hasil dari reduksi adalah Mn2+ ya. Jadi hasil reduksi adalah Mn2+ dan hasil oksidasinya adalah Fe3+ ya. Kalau hanya ada satu jenis peningkatan aja berarti dia termasuk reaksi oksidasi aja. Kalau ada penurunan saja berarti dia hanya termasuk reaksi reduksi saja. Untuk redoks ini harus ada peningkatan sekaligus penurunan bilangan oksidasi. Yang ketiga adalah reaksi disproporsionasi ya. Di sini dapatnya contohnya Cl2 ditambah NaOH menjadi NaCl tambah NaClO tambah H2O. Kita analisa satu-satu. Ya, Cl di sini nilainya 0, Na plus 1, ya ini dapat dilihat dari tabel periodik ya, Na golongan 1A, O itu min 2, H itu plus 1, Na tetap plus 1, Cl-nya min 1, Na di sini plus 1, Cl di sini kita cari nanti, O-nya min 2 berarti Cl-nya menjadi plus 1, H itu tetap plus 1, O-nya min 2, ya. Dapat dilihat di sini, Cl dari 0 berubah menjadi min 1. Dan Cl dari 0 sekaligus berubah menjadi plus 1. Ya, di sini adalah reaksi reduksi ya, antara Cl2 dengan NaCl itu reaksi reduksi untuk Cl dari 0 menjadi min 1. Kemudian bawahnya adalah reaksi oksidasi. Karena Cl dari 0 menjadi plus 1. Ini adalah termasuk reaksi disproporsionasi kalau oksidator dan reduktornya sama ya. Jadi kita simpulkan reaksi disproporsionasi adalah reaksi di mana oksidator sama dengan reduktor ya. Yang terakhir reaksi keempat adalah reaksi konproporsionasi. Ini kebalikannya disproporsionasi. Kita dapat analisa di bawah ini. Contohnya H2S tambah SO2 menjadi S ditambah H2O. H di sini plus 1, S-nya min 2. O-nya min 2 karena ada 2 menjadi S-nya plus 4. Kemudian S di sini 0, H di sini plus 1 dan O di sini min 2. Kita dapat lihat yang berubah adalah atom S dari min 2 menjadi 0, berarti dia mengalami oksidasi ya. Kemudian SO2 dari plus 4 menjadi 0 juga. Nah, ini mengalami
reduksi penurunan ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa reaksi konproporsionasi adalah reaksi di mana hasil reduksi sama dengan hasil oksidasinya ya. Ya, jadi hasil reduksi sama dengan hasil oksidasi termasuk reaksi konproporsionasi.